maka jin dengan sesuka hatinya dia akan menyuruh sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, jin tidak akan memberikan bantuan kepada seorang makhluk tersebut percuma, nggak akan, tetapi memberikan bantuan dengan suatu pengorbanan apapun itu. Dan kebanyakan pengorbanan yang dikorbankan adalah menghina Allah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menghina sesuatu yang diagungkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ya, saya akan berikan contohnya, beberapa contoh di sini, ada 8 contohnya. Setan tidak akan menolong dukun tersebut kecuali dia harus membawa mushaf ke kamar mandi. 1. Kemudian tidak akan menolong dukun tersebut kecuali menuliskan ayat Al-Quran dengan barang-barang najis kotor seperti darah haid. Ayat suci Al-Quran, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran apa? Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran apa? Ayat kursi, dituliskan dengan darah haid. Itu bukan pengagungan, tetapi itu adalah penghinaan terhadap ayat kursi tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, menulis ayat Al-Quran di bawah kedua telapak kakinya, agar bisa ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kedua belah tapak kakinya itu diinjak-injak. Contoh yang lain, menulis Al-Fatihah dengan cara terbalik, ya, aturan Bismillahirrahmanirrahim dari kanan, ini baknya dari kiri, sinnya kemudian mim, kemudian alif, kemudian lam ha, alif lam ra ha mim, sebagainya sampai akhir. Ini namanya penghinaan terhadap surat Al-Fatihah. Contoh lagi, syaitan menyuruh dukun tersebut untuk sholat tanpa wudu. Ya, jelas tidak akan diterima sholat tanpa wudu. Ini termasuk penghinaan terhadap masalah sholat. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kenapa kita katakan sebab, ya, yang kedua, praktek sihir, dukun, tenung, ramal, pelet dan sebagainya itu termasuk daripada perbuatan syirik, karena di dalamnya ada istikhdamul jin wasyayatin. Artinya minta pertolongan dengan jin dan syaitan. Ketika orang minta pertolongan jin dan syaitan, maka dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan kekufuran. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, sebagian orang ada yang tidak percaya bahwasanya sihir itu hadisnya tidak sahih. Meskipun di Bukhari saya tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kena sihir, seperti orang-orang Mu'tazilah saya bilang tadi, orang-orang yang mengedepankan logikanya saja. Karena tidak mungkin secara akal dia bilang bahwasanya saya bisa menyihir, menyakiti si fulan dari jarak jauh, tidak mungkin. Kita katakan ayat Al-Quran sebagai sesuatu dalil yang sangat otentik setelah menyatakan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Coba lihat antum surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman panjang sekali, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan seterusnya sampai habis ayat 102 tersebut. Ya. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Ya. Taib. Ayat yang lain di dalam Al-Qur'an juga, surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqau saharu a'yunan nas." Dan ketika tukang sihir Firaun, ya, dukun-dukun Firaun melemparkan tongkat-tongkat mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Ini menandakan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Taib. Juga banyak sekali para ikhwah sekalian kalau kita lihat di dalam hadis, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam pernah kena sihir. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau.
Ini menandakan hadisnya sahih. Ketika hadis sahih tersebut, maka kita harus menjadi keyakinan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Buktinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau kena sihir. Ceritanya bagaimana para ikhwah sekalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, sahabat Aisyah, beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Dan sihir beliau adalah dikhayalkan beliau itu telah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, ini sihir yang paling berat para ikhwas sekalian. Sampai-sampai diceritakan beliau itu ingin mendatangi para istrinya, dikhayalkan beliau itu sudah mendatanginya. Ini paling berat sihirnya. Ya. Kemudian beliau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bermimpi. Datang dua malaikat, satu di ubun-ubun beliau, satu lagi di kaki beliau. Dua malaikat ini saling berbicara. Kenapa laki-laki ini? Kemudian kata yang satu menjawab madbub, artinya terkena sihir. Kemudian yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Kemudian dijawab, yang satu menjawab Labid ibnul A'sam al-Yahudi, orang Yahudi dari kabilah Bani Zuraiq, ya, orang Yahudi. Kemudian di mana sihirnya? Ikatan-ikatan sihir itu di mana? Di namanya sumur Dhi Arwan, di dalam sebuah sumur, disimpan di situ. Dan ingat para ikhwah sekalian, nanti kita akan bicarakan bahwasanya setiap sihir, ya, itu pasti ada ikatannya, ya, buhul. Yang mana buhul itu atau ikatan-ikatan tersebut harus kita ketemukan agar orang yang terkena sihir bisa sembuh. Itu cara yang paling jitu untuk menghancurkan sihir, ya, cara yang paling jitu harus diketahui. Nah, mengetahuinya bagaimana? Apa kita tanya dukun dulu? Nggak mungkin dia akan beritahu. Caranya salah satunya nanti kita akan sebutkan juga dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan bisa bermimpi nantinya seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat, akhirnya secara tidak sengaja dia mendapatkan ikatan tersebut. Macam-macam caranya. Ya, baik. Jadi para ikhwah sekalian, bahwasanya sihir tersebut ada hakikatnya. Jadi salah besar, bohong besar kalau seandainya ada yang mengatakan sihir tersebut tidak ada hakikatnya. Sekarang para ikhwah sekalian, apa hukum apa hukum orang pelaku sihir? Ya, apa hukumnya? Tukang sihir, dukun, tukang santet, tukang pelet, tukang ramal, apa hukumnya? Taib. Para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwasanya hukum sihir yuktal, dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, paham para ikhwah sekalian? Meskipun tidak ada hadis yang sahih akan ini. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tetapi hadisnya dia mauquf, sampai hanya kepada siapa? Kepada seorang sahabat, yaitu Jundub ibn Junadah. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, hadisnya mauquf. Bagi yang sudah mempelajari mustalah hadis, dia akan paham apa itu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hanya sampai kepada siapa? Sahabat, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, haddus sahiri darbatun bisayf. Artinya, vonis tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Hadis ini sekali lagi hadisnya mauquf, hanya sampai kepada sahabat Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Tetapi bisa dikuatkan para ikhwah sekalian dengan pekerjaan beberapa sahabat dengan sanad yang sahih, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus, ya, utusan dengan membawa surat kepada gubernur-gubernurnya untuk membunuh setiap tukang sihir. Hafsah
radhiyallahu anha juga pernah membunuh tukang sihir. Utsman bin Affan, ya, yang waktu itu pemimpin, juga pernah menyetujui akan dibunuhnya tukang sihir. Ini menandakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kebanyakan mengamalkan bahwasanya tukang sihir itu dipenggal. Sekarang pertanyaannya, kalau ada tukang sihir yang bertaubat, apakah diterima taubatnya? Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat yang rajih wallahu alam, taubatnya diterima, tetapi tetap dia harus dibunuh. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena untuk menjaga masyarakat muslim agar tidak terdapat lagi perbuatan-perbuatan sihir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah ayat 179. Artinya, dan bagi kalian di dalam masalah qisas, vonis, penggal, itu ada kehidupan masyarakat muslim jadinya. Kalau satu tukang sihir itu dipenggal, maka yang lain akan hidup, kaum muslimin akan hidup dengan tentram. Masalah dia bertaubat dan benar taubatnya, itu hubungan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menjaga kelestarian kaum muslimin, masyarakat Islam, maka harus dibunuh. Ini pendapat yang sahih wallahu a'lam. Baik. Sekarang para ikhwah sekalian, kita membicarakan bagian-bagian sihir. Ya, bagian-bagian sihir. Sihir itu macam-macam. Ada dua bagian. Yang pertama, sihir yang berupa kesyirikan. Perdukunan yang berupa kesyirikan. Ramalan yang berupa kesyirikan. Tenung yang berupa kesyirikan. Pelet yang berupa kesyirikan. Bagaimana ini? Dengan cara meminta bantuan kepada jin. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sihir yang berupa obat-obatan. Maka ini adalah bentuk daripada perbuatan kezaliman. Sihir yang berupa obat-obatan yang bisa dengan obat-obatan tersebut mempengaruhi korban, maka ini termasuk daripada perbuatan kezaliman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Artinya, satu kezaliman itu nanti akan berlipat-lipat kezalimannya pada hari kiamat. Ya, satu kezaliman akan menjadi berlipat-lipat kezalimannya nanti pada hari kiamat. Baik para ikhwah sekalian. Sekarang kalau kita lihat di realita di masyarakat kita sekarang, syirik, terutama praktek sihir, dukun, ramal, tenung, pelet, mengobati jarak jauh, tabib, pertabiban, itu sangat menyebar luas sekali. Bahkan di media televisi, bukan hanya di koran, majalah, tetapi sudah sampai ke media televisi. Bahkan mereka berani pasang iklan untuk berbuat syirik. Pasang iklan, bodoh tidak? Ya, berbuat syirik, menantang Allah, pasang iklan. Ya, baik. Para ikhwah sekalian, maka hukum melihat acara-acara tersebut haram hukumnya. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Artinya, dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an bahwasanya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan, ayat-ayat Allah dikufurkan dan diolok-olok, maka janganlah duduk bersama mereka, jangan nonton, iseng nonton,
Apa sih yang dibicarakan tabib ini? Kok surbannya kok besar sekali seperti perahu? Dahinya